Baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesuai dengan janji saya sebelumnya, bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas tentang topik baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Maka sekarang kita akan membicarakan hal ini. Ini adalah bagian yang pertama. Baptisan dan kepenuhan Roh Kudus merupakan berkat dalam Perjanjian Baru atas kehadiran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami kembali berjumpa. Kami akan merenungkan satu kebenaran, yaitu baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini. Kami percaya kebenaran ini akan menghidupkan kami, akan mendewasakan kami, akan membawa kami bertumbuh dalam kebenaran, dan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Roh Kudus telah dijanjikan kepada para nabi di Perjanjian Lama, yang diperuntukkan kepada mereka yang hidup dalam dunia Perjanjian Baru, dan kemudian akan dicurahkan ke atas semua orang percaya di segala tempat. Roh Kudus membawa orang-orang percaya ke dalam persekutuan yang sangat intim dengan Bapa dan Anak melalui suatu pola hubungan baru yang disebut kelahiran baru. Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya dengan kasih Allah. Roh Kudus mengerjakan kekudusan dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan meyakinkan orang tentang kebenaran Injil. Karena itu orang Kristen harus memahami kebenaran ini, dan orang Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang efektif, dan untuk membangun gereja melalui karunia yang telah dianugerahkan ini. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Dia adalah seorang pribadi, bukan sekedar pengaruh. Dia adalah Tuhan sepenuhnya, sama seperti Allah Bapa adalah Allah sepenuhnya, dan Allah Anak adalah Allah sepenuhnya. Dia abadi. Roh Kudus berdiam dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Saudara-saudara, dalam suatu pengakuan iman ditegaskan seperti ini: saya percaya kepada Allah Bapa, dan seterusnya. Saya percaya kepada Yesus Kristus, dan seterusnya. Saya percaya kepada Roh Kudus, dan seterusnya. Dalam renungan ini, kita hanya fokus pada bagaimana dan mengapa Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia. Kita akan bagi dalam 4 bagian. Pertama, kita akan membahas tentang janji kedatangan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Kedua, kita akan merenungkan keajaiban Yesus Kristus, manusia roh. Yang ketiga, kita akan merenungkan apa yang diajarkan Alkitab mengenai Yesus sebagai pribadi yang membaptis Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan melihat unsur-unsur utama karya Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya menemukan ada 7 unsur utama dalam karya Roh Kudus atas kehidupan kita. Yang pertama adalah janji Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, umat Allah diberikan suatu berkat yang besar, yaitu 10 hukum Tuhan. Hukum ini memberikan ekspresi yang berharga
dan sempurna dari Allah yang telah menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Misalnya, dalam Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, "Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Saudara-saudara, lihat juga Roma 7 ayat 12. Di sana dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Perjanjian Lama, sunat pada laki-laki merupakan tanda lahiriah dari hukum. Hal ini datang dengan desakan yang berulang-ulang untuk seolah-olah menyunatkan hati. Misalnya, Ulangan pasal 10 ayat 16 mengatakan begini, "Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk." Jadi orang-orang dalam Perjanjian Lama membutuhkan hukum yang baik dan sempurna untuk dituliskan dalam hati mereka, agar mereka benar-benar memilih dan berkeinginan untuk mentaatinya. Saudara-saudara, semua pada umumnya gagal melakukan dan tidak mampu melakukannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernyataan, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat yang dilemahkan oleh daging. Itu yang dicatat dalam Roma 8 ayat 3 yang mengatakan seperti ini, "Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging." Saudara-saudara, berulang-ulang disebutkan. Pertama dalam hukum Taurat, misalnya dalam Ulangan pasal 30 ayat 6 yang mengatakan begini, "Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup." Dan kemudian dalam kitab para nabi, janji diberikan bahwa hukum akan ditulis dalam hati di bawah perjanjian baru. "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan aku akan menuliskannya dalam hati mereka." Kemudian dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan begini, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Saudara-saudara, penulisan hukum di hati manusia ini akan menjadi pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Kemudian Allah berjanji untuk memberikan rohnya kepada seluruh umatnya.
Kita lihat dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi saudara-saudara, pada hakikatnya janji ini adalah bahwa Allah yang akan berdiam dalam hati manusia melalui rohnya, inilah yang membawa kekudusannya menjadi sempurna dalam hati manusia. Yang kedua, Yesus Kristus manusia roh. Ketika anak Allah yang kekal, yaitu Yesus Kristus, mengambil ke dalam dirinya kodrat manusia dalam inkarnasi, Roh Kudus menjadi pendamping tetapnya. Konsepsi tubuh manusianya di dalam rahim Maria adalah pekerjaan Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun ke atas dirinya untuk memperlengkapi dia dalam pelayanan. Misalnya Lukas 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai ayat yang ke-33 mengatakan, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal ke atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus terlibat dalam pelayanan publiknya, ia melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Misalnya Lukas pasal 4 ayat 14 mencatat hal ini. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 mencatat tentang hal ini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus mengucapkan firman Allah, sebab ia mengaruniakan roh tanpa batas. Yohanes pasal 3 ayat 34 mengatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara lengkap dan sempurna, Yesus adalah manusia roh yang sedemikian rupa, roh Yesus atau roh Kristus. Lihat Filipi pasal 1 ayat 19 mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus Kristus pembaptis Roh Kudus. Dalam keempat Injil, Yohanes Pembaptis mengkontraskan baptisan air, yaitu baptisan pertobatan secara lahiriah dan simbolis yang dilakukannya, dengan baptisan api sebagai pekerjaan di dalam hati yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Ia menyebutnya sebagai baptisan di dalam Roh Kudus.
Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dalam Markus pasal 1 ayat 8, Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dan Yohanes pasal 1 ayat 13 mengatakan, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Kemudian, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 16 dikatakan, "Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Inilah penggenapan janji-janji dalam Perjanjian Lama, bahwa Roh Allah akan berdiam di dalam hati manusia. Namun, dan ini penting, pencurahan ini harus menunggu sampai Anak Allah membayar lunas hukuman bagi orang-orang berdosa di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai kesempatan, Roh Kudus disimbolkan dengan berbagai rupa dan bentuk. Tetapi ada yang menarik. Ketika Tuhan Yesus hidup, Ia memberikan gambaran tentang air hidup. Tuhan Yesus secara berulang kali berbicara tentang Roh Kudus. Kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepadanya, yaitu tentang perempuan yang berada di sumur Yakub, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 dikatakan begini, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Tuhan Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes menjelaskan bahwa Roh adalah yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus, sebab Roh itu belum diberikan sebelum Yesus dimuliakan. Yohanes pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, kata kemuliaan atau pengangkatan dalam Injil Yohanes terutama mengacu pada salib. Misalnya dalam Yohanes pasal 12 ayat 33 yang mengatakan, "Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya
ia akan mati. Hanya ketika dosa telah dibayar lunas, maka Roh Kudus dapat dicurahkan kepada seluruh umat Allah. Setelah salib dan kebangkitan, Tuhan Yesus kembali mengulangi janji baptisan dengan Roh Kudus. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Dan lihat tanda antisipatif dari Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Baptisan ini terjadi pertama kali dan yang paling dramatis, yaitu ketika para murid pada hari Pentakosta. Sejak saat itu, hal ini merupakan hak asasi dari setiap orang percaya di segala tempat untuk awal kehidupan kekristenan yang sejati. Pembaptisan dengan Roh Kudus kadang-kadang dianggap mengacu pada pengalaman Kristen setelah pertobatan dan sering dikaitkan dengan karunia Roh Kudus, dengan karunia berbahasa roh. Namun saudara-saudara, penelitian yang cermat terhadap teks-teks Alkitab menunjukkan bahwa ini mengacu pada apa yang terjadi pada saat pertobatan. Sebuah penyelidikan yang ketat mengenai teks-teks kitab suci meyakinkan bahwa kaum karismatik dan Pentakosta tidak ragu untuk menggunakan bahasa pembaptisan Roh Kudus sebagai pengalaman tahap kedua. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya. Roh Kudus memberikan kelahiran baru dan membawa orang percaya ke dalam pengalaman dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus memberikan kelahiran baru atau kelahiran dari atas. Ini adalah kehidupan rohani yang diberikan kepada manusia yang secara kodrat sebenarnya sudah mati karena dosa. Efesus pasal 2 ayat 1-3 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara-saudara, kita lihat lagi dalam Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran baru ini tidak dapat direkayasa oleh alat manusia apapun, baik dengan manipulasi emosi maupun bujukan pikiran, karena segala sesuatu yang dilahirkan dari daging akan menjadi daging dan bukan hidup baru dari roh. Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran ini merupakan karya kedaulatan Allah Tritunggal. Itu dicapai dalam hati manusia oleh Tuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk pergi ke kayu salib demi orang-orang berdosa, Dia telah berjanji kepada mereka bahwa Dia akan kembali kepada mereka. Dia melakukan hal ini untuk sementara waktu, selama beberapa minggu di dalam tubuh kebangkitannya. Namun Dia melakukannya selamanya dalam pribadi Roh Kudus-Nya. Melalui pelayanan Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak berdiam dalam hati manusia yang telah dilahirkan kembali. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24 berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Saudara-saudara, melalui berdiamnya Roh Kuduslah orang-orang percaya menikmati persekutuan dengan Bapa dan Anak. Misalnya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Sekarang kita lihat bagian yang kelima. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati orang percaya. Dalam konteks penderitaan, ketekunan, karakter, dan pengharapan, Paulus menulis bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu yang ditulis dalam Roma 5 ayat 5. Ungkapan kasih karunia dapat berarti kasih Allah ditunjukkan kepada kita, atau kasih yang kita tunjukkan kepada Allah, atau kedua-duanya. Mungkin dan terutama adalah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Meskipun mungkin juga
mencakup kasih kita yang tanggap kepada Tuhan, dengan membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Roh Kudus meyakinkan kita akan kasih kekal yang dimiliki oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Dia sendiri. Sekarang bagian yang keenam. Roh Kudus mengerjakan kekudusan di dalam diri orang percaya. Saudara-saudara, Roh Kudus itu kudus. Dia adalah api kekudusan Allah yang menyala-nyala. Ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkhotbah bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ini hanyalah kiasan, sebuah kebenaran yang diungkapkan bahwa Roh Kudus adalah api yang membakar sekam dosa. Karena salib Kristus, pembakaran ini tidak membinasakan orang percaya, namun menyucikan hatinya. Maka dalam pertobatan, salah satu pelayanan Roh Kudus yang terdalam dalam diri orang percaya adalah terlibat dalam peperangan seumur hidup untuk melawan godaan dosa. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26 mengatakan, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, hal ini mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa kita harus berjalan dalam Roh, meskipun keinginan daging terus bergejolak dalam diri kita. Tanda yang paling nyata dari baptisan dan berdiamnya Roh Kudus dalam diri seseorang adalah kehidupan yang semakin menampakkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri di dalam diri orang percaya itu. Sekarang kita tiba pada bagian yang ketujuh. Roh Kudus meyakinkan orang tentang kebenaran Yesus dan memimpin mereka untuk berjalan dalam kebenaran itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Yohanes pasal 13 ayat 31, setelah Yudas Iskariot pergi, dan sampai pada Yohanes pasal 16 sampai ayat yang ke-33, Tuhan Yesus berbicara kepada 12 rasul. Semua yang dikatakannya langsung berlaku bagi para rasul. Misalnya,
Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Ia berjanji bahwa Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan apa yang Yesus katakan kepada mereka dan memampukan mereka untuk memahaminya. Dia dapat mengingatkan mereka, itu Roh Kudus, karena mereka ada di sana untuk mendengarnya. Namun demikian, ada peralihan dari ke-11 rasul ke gereja Kristus, karena merekalah gereja apostolik yang pada waktu itu masih dalam tahap embrio. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 5-15, Tuhan Yesus berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Pertama-tama di dunia, yaitu pada ayat 8 sampai ayat 11, dan kemudian di gerejanya, yaitu ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Bagi orang-orang di dunia, satu-satunya tindakan yang dikaitkan dengan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru adalah memberikan keyakinan. Roh Kudus meyakinkan dunia akan dosa, akan kebenaran Kristus, dan tentang penghakiman. Roh Kudus melakukan hal ini pada awal kehidupan kekristenan pada saat pertobatan, dan Roh Kudus terus melakukan pekerjaan ini di dalam diri orang percaya. Kepada para rasul, Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, akan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Ini berarti bahwa Roh Kudus akan mengajar mereka hal-hal tentang Yesus. Roh Kudus seolah-olah membeberkan kepada mereka semua wahyu Bapa yang telah mereka lihat di dalam diri Yesus. Dan sebagai hasilnya, para rasul dan orang-orang percaya yang lain mencatat ajaran-ajaran dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak menuntun kita kepada kebenaran baru. Sebaliknya, Roh Kudus membukakan bagi kita pewahyuan yang sempurna tentang Bapa di dalam Yesus. Itulah yang disaksikan dalam Perjanjian Baru. Kita dapat berdoa dan memohon dan mengharapkan Roh Kudus membantu kita untuk memahami kebenaran Alkitabiah tentang Yesus dan memberi kita kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran itu. Bagian yang ke-8, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat, karena Dia akan mengubah perkataan dan perbuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus harus terus-menerus dan berulang-ulang. Paulus menulis, "Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menyapa satu sama yang lain dalam mazmur, pujian, dan nyanyian rohani. Ketiganya terutama merujuk pada mazmur Alkitabiah. Kita akan melakukannya dengan segenap hati. Karena itu kita akan menjadi nyanyian mazmur yang tulus dan menyentuh hati. Kita akan penuh rasa syukur kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menjalaninya dengan sikap hormat antara satu dan yang lain. Semua itu merupakan hasil dari kepenuhan Roh Kudus. Bagian 9. Kristus yang terangkat memberikan karunia roh untuk membangun gerejanya. Saudara-saudara, mengutip Mazmur 68, dalam Efesus pasal 4 ayat 7-16, Paulus mengatakan bahwa Kristus yang menang dan naik akan memberikan pemberian kepada umatnya. Dalam bagian ini, ia berbicara tentang karunia-karunia dasar dari para rasul dan nabi yang kita ketahui sebagai dasar dari gereja, yaitu Efesus 2 ayat 20, dan karunia-karunia yang berkelanjutan dari para penginjil dan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran sampai saat ini. Karunia-karunia ini dan karunia-karunia lainnya diberikan kepada gerejanya oleh Yesus Kristus
melalui pelayanan Roh Kudus. Ayat-ayat lain yang merujuk pada karunia tersebut dapat dibaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11, 1 Korintus pasal 14 dan Roma pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Orang-orang Kristen tidak selalu sepakat mengenai makna masing-masing dari karunia ini. Atau apakah kita masih mengharapkan karunia tertentu untuk menjadi bukti di gereja Kristus saat ini? Tetapi yang paling penting adalah, mari kita menjaga inti kebenaran Roh Kudus sebagai pusat pikiran dan doa kita. Roh Kudus tinggal dalam hati kita agar kita dapat berjalan bersama dengan Kristus dan Bapa dalam kekudusan dan kasih-Nya. Kita harus berdoa agar gereja Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai jumpa dalam program berikutnya, masih dengan tema yang sama, yaitu baptisan dan kepenuhan Roh Kudus bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.